Habib Umar, yang terpasang di ruang kelas 9 Negeri 1 Pemalang, sangat ramai menjadi perbincangan di media sosial Facebook. Video dengan durasi 14 detik menunjukkan foto Habib Umar, diunggah oleh akun Om Thoyib, dan mendapatkan komentar sebanyak 1.600 orang. Kebanyakan komentar meminta agar foto itu diturunkan dan diganti pahlawan nasional Indonesia. Apa kontribusi Habib Umar asal Yaman itu untuk bangsa Indonesia? Ada hubungan apa dengan Negeri 1 Pemalang? Tulis M. Thoyib dalam narasi prolognya. Bahaya untuk masa depan anak sekolah. Kalau tidak diturunkan, biar nanti kami yang akan menurunkan, tulis akun yang menamakan dirinya PWILS. Humas MTS Negeri 1 Pemalang Ilman Rosyadi ketika ditemui di kantornya membenarkan jika foto Habib Umar itu dipasang sudah sejak 2 tahun yang lalu. Namun dia sendiri tidak tahu siapa yang memasang. Ilman Rosyadi malah dengan ketus balik bertanya, emang ada masalah apa kalau kita memasang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan mendengarkan berita yang lagi viral tentang foto Habib Umar yang dicopot di MTS 1 Negeri Pemalang. Jadi berita dari Pemalang, Kota Pemalang, Jawa Tengah, bahwa di sebuah madrasah sanawiyah atau MTS 1 Negeri Pemalang itu memasang fotonya Habib Umar. Entah apa tujuannya Tujuannya apa? Jadi Habib Baklawi ini kok sampai dipajang di sekolahan. Nah, akhirnya menimbulkan polemik teman-teman. Polemik di tengah masyarakat. Kalau Habib itu bukan pahlawan nasional, jadi ngapain dipajang di sekolahan? Dipajang di sekolahan. Apa kontribusinya dengan Indonesia? Kan? Nah, jadi akhirnya para masyarakat ini mulai sadar bahwa ajaran-ajaran menyimpang dari Habib Baklawi, di antaranya Habib Umar dan yang lainnya, ini sangat-sangat meresahkan masyarakat dan merusak akidah kaum muslimin. Baik teman-teman, kita tak lama-lama, kita akan dengarkan bagaimana berita dari Kota Pemalang terkait pencopotan foto Habib Umar yang dipajang di MTS 1 Negeri Pemalang. Umar, yang terpasang di ruang kelas 9 Negeri 1 Pemalang, sangat ramai menjadi perbincangan di media sosial Facebook. Video dengan durasi 14 detik menunjukkan foto Habib Umar, diunggah oleh akun Om Thoyib, dan mendapatkan komentar sebanyak 1.600 orang. Kebanyakan komentar meminta agar foto itu diturunkan dan diganti pahlawan nasional Indonesia. Apa kontribusi Habib Umar asal Yaman itu untuk bangsa Indonesia? Ada hubungan apa dengan Negeri 1 Pemalang? Tulis M. Thoyib dalam narasi prolognya. Bahaya untuk masa depan anak sekolah. Kalau tidak diturunkan, biar nanti kami yang akan menurunkan, tulis akun yang menamakan dirinya PWILS. Humas MTS Negeri 1 Pemalang Ilman Rosyadi ketika ditemui di kantornya membenarkan jika foto Habib Umar itu dipasang sudah sejak 2 tahun yang lalu. Namun dia sendiri tidak tahu siapa yang memasang. Ilman Rosyadi malah dengan ketus balik bertanya, emang ada masalah apa kalau kita memasang foto Habib Umar? Pertanyaan itu langsung dijawab oleh wartawan dengan pertanyaan juga, kenapa yang dipasang bukan foto Kiai Makmur yang jelas-jelas ketokohannya dan perjuangannya sebagai Bupati Pemalang yang tewas ditembak Belanda. Kepala Kemenak Pemalang Sarif Hidayat melalui Zainuddin selaku Kasih Pendidikan Madrasah, ketika ditemui di kantor Kemenak Pemalang, Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025, mengatakan akan segera koordinasi dengan pihak sekolah, memberi pengertian dan menurunkan foto tersebut. Menurut Zainuddin, karena foto tersebut menimbulkan polemik di media sosial FB untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, maka foto tersebut kita turunkan. Bukan berarti kita membela satu kelompok,
Tetapi demi kenyamanan sekaligus menghindari polemik yang berkepanjangan, pungkas Zainuddin setelah menurunkan foto Habib Umar tersebut. Imam WTW, bersama dengan LBP TV, mengabarkan untuk Anda. Oke pemirsa, sekarang saya berada di kantor Kemenak Kabupaten Pemalang untuk minta tanggapan konfirmasi sehubungan adanya foto Habib Umar yang terpasang di MTS Negeri 1 Pemalang. Sekarang kita ketemu dengan Bapak Zainuddin mewakili Kasih Pendidikan MTS ya, madrasah ya. Iya ya. Oke Pak Zainuddin, mungkin bisa dijelaskan, ini mungkin sudah dengar ya bahwa di MTS ada fotonya Habib Umar dan ini ramai di medsos Facebook, banyak ya komentar negatif dan lain-lain. Saya lihat ada 1.600 komentar, ya ada yang negatif, ada yang positif. Nah ini berada di Pemalang, di wilayah Panjenengan. Lah, tanggapan panjenengan kira-kira gimana Mas Jodin? Moga Mas. Terima kasih. Jadi sebenarnya sebelumnya ini saya pribadi saya belum tahu kalau ada gambar seperti ini di MTS itu ya. Yang pertama itu, kemudian kami cross check ke sana dan kami kebetulan ini dikirimi gambarnya. Gambar seperti ini di MTS. Mana Mas Jodin? Moga Mas. Terima kasih. Jadi sebenarnya sebelumnya ini saya pribadi saya belum tahu kalau ada gambar seperti ini di MTS itu ya. Yang pertama itu, kemudian kami cross check ke sana dan kami kebetulan ini dikirimi gambarnya. Memang ini notnya itu, cintailah gurumu maka kau akan bersamanya dan bersama guru-gurunya sampai Rasulullah hingga hari kiamat. Nah gitu. Notnya ya? Ya, not kalimat di bawahnya itu seperti itu. Kita belum proses ke sana, tapi saya yakin ini gambar-gambar yang di depan kelas seperti ini tujuannya untuk memotivasi siswa. Kadang tulisannya sekedar jagalah kebersihan, rajin pangkal pandai, seperti itu. Jadi mungkin dari pihak MTS itu memang memasang ini sebenarnya pengen masang tulisannya dan gambarnya itu sebenarnya kalau diganti gunung atau pemandangan pun lebih sejuk sebenarnya. Dan tadi saya tanya ke sana itu katanya humasnya itu dipasang kira-kira sejak 2 tahun yang lalu dan tidak diketahui siapa yang memasang. Nah ini seperti kita ketahui ini kan sekarang lagi ribut ramai antara Habaib dengan PWILS dan ini sudah diketahui semua masyarakat Pemalang. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang akan ditempuh oleh Kemenak Pemalang Mas? Monggo Mas, jelaskan. Oh iya, begini ya. Untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang melihat fenomena PWI dengan ngapunten ya ini. Kita itu selaku yang di bawah naungan Kementerian Agama itu selalu memposisikan di tengah. Jangankan konflik internal Islam kalau ada konflik antar agama pun kita harus posisi di tengah kantor. Jangan sampai kita Islam terus kita condong ke Islam, kita harus. Dan untuk kembali ke sini, ke gambar ini, kelihatannya langkah kita ya, kantor Kementerian Agama selaku penengah yang kita harus bisa memposisikan di tengah. Melihat ini kita harus menghindari hal-hal yang berbau gesekan atau konflik. Menghindari polemik ya? Atau polemik-polemik seperti ini. Soalnya saya dengar isu kabar yang sudah standar di Pemalang itu PWILS akan konfirmasi dengan jumlah ratusan orang datang ke Kemenak atau ke MTS. Nah ini kan kalau nggak segera dicegah kan khawatir Mas ya. Saya pikir tidak perlu ya. Ini kan cukup ranah kita yang menertibkan dulu. Kita tertibkan yang ada di madrasah dan saya yakin tujuan madrasah bukan condong ke sana atau condong ke sini atau pro ke sana, pro ke sini kemudian kontra ke sana atau kontra ke sini, tidak. Saya pikir ini sebenarnya tujuannya cuma untuk memotivasi siswa. Dan itulah porsi guru itu di situ, memberikan motivasi. Kira-kira nanti langkahnya gimana Mas? Setelah ini insya Allah saya langsung ke MTS dan nanti kita coba temui kepala madrasahnya supaya gambar ini bisa diganti lah. Untuk tulisannya mungkin silahkan bisa dipakai, tapi untuk gambarnya karena ini sedang ada polemik, sebaiknya kita yang di Kementerian Agama itu menghindari polemik itu.
Jadi nanti mungkin kita akan mengambil langkah, kita ke MTS, kemudian kita akan memberikan pengertian dan memberikan wawasan bahwa gambar ini ternyata menjadikan polemik itu, dan karena memang polemik ini sudah muncul ya ramenya setahun ini ya, walaupun MTS itu masang itu 2 tahun yang lalu di Facebook rame loh itu MTS. Apalagi di Facebook rame, jadi nanti kita akan mengarahkan supaya itu diturunkan. Tapi bukan berarti Kemenak itu condong ke salah satu pihak, bukan. Tapi kita justru menengahi supaya MTS itu juga posisinya di tengah. Ikut di tengah dan tidak ikut terjun dalam polemik begitu. Terima kasih Mas Joni sudah ya menemui kami dari media. Siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman lihat ya, alhamdulillah akhirnya dicopot teman-teman. Lihat, sudah tidak ada foto Habib Umar. Tuh, sudah bersih ya. Alhamdulillah sudah dicopot. Baik teman-teman, jadi begitulah ya berita dari Kota Pemalang, Jawa Tengah. Jadi di sini kita sudah memahami teman-teman bahwa kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat akan ajaran-ajaran menyimpang dari kalangan Habib Ba'lawi. Ya teman-teman bisa cek di media sosial lah. Ajaran minta kepada kuburan, kalau punya kesulitan, punya hajat, mintalah ke kuburan. Jadi mereka banyak mempromosikan yang promosi kuburan-kuburan dari nenek moyang mereka, dari klan mereka sendiri, supaya diagungkan di negeri Nusantara ini. Makanya mereka banyak membuat kuburan-kuburan palsu, dan banyak sekali ya ajaran-ajaran yang menyimpang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena Rasulullah mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau mintanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kita kau minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada kuburan, bukan kepada fotonya Habib Umar, ya. Karena dari kalangan doktrin-doktrin mereka sangat banyak sekali. Jika engkau sedang stres, sedang dirundung kesedihan, sedang punya banyak masalah, ya, pandang fotonya Habib Fulan, nanti akan hilang rasa kesedihan. Ini ajaran dari mana, teman-teman? Ya, bahkan tadi PWLS ya mengancam ya kalau seandainya tidak diturunkan fotonya Habib Umar di MTS, nanti akan didemo, akan digeruduk ya. Nah, ini perkara yang sudah sangat luar biasa teman-teman ya, menyadarkan kita semuanya bahwasanya kita harus lebih mencintai negara kita sendiri, mencintai alim ulama kita sendiri, ya, kiai kita, para ustadz-ustadz kita sendiri, ya. Jadi nggak ada kontribusinya, nggak ada ikut andilnya ya dari kalangan Habib Ba'lawi. Justru mereka datang ke Indonesia menyebarkan banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Ini sebuah nikmat yang patut kita syukuri ya. Ya, patut kita syukuri. Masyarakat banyak yang sadar ya dengan izin Allah, dan kemudian tesisnya Kiai Imad itu ya akhirnya menyadarkan kaum muslimin. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.